Ya, ada yang Pak Yusman pernah lihat nggak ada berita cuplikan TV ada jenazah yang dilarung gitu ke Oh laut? iya, itu tahu-tahu setelah saya pulang ke Indonesia. Nah, itu memang Apakah itu betul? Mungkin pada saat ininya kondisinya bareng Pak Yusman itu? betul, ya pada saat itu. Ya. Nah ini di kapal kedua, tepatnya persis gini malaman sehari sebelum Idul Fitri itu, tanggal 23 Mei. Nah mudah-mudahan Idul Kok Fitri. tahu mau Idul Fitri ada ini takbir apa di tengah laut? Padahal belum masih di Laut Arab itu di maksudnya kawasan Truk yang bekas perang tuh gitu. Karena saya kan selalu buka ini kan kalender ya di HP. Sempat berpuasa Pak Yusman? Saya berpuasa terus, saya sempat 8 hari tidak kuat puasa terus ini bahkan dari malamnya saya udah berusaha kan. Karena yang susah itu sahurnya sebenarnya. Gitu karena waktu sahur itu waktunya jam kerja gitu kan nggak bisa. Sempat dari pagi itu puasa, tahu-tahu ini mau bongkar akhirnya saya batalkan. Tapi alhamdulillah di bulan Syawalnya 8 hari itu saya tutup. Nah, ada nih sekarang saya takut ketinggalan gitu kan. Oh ini catatan dari Catatan saya di sana. Hah? Di bawah dari sana. Ini bawa ke kapal ini. Saya catat takutnya sejarah itu. sejarah ini. Nomor istri saya, terus kakak saya, apa takut kan tadinya kan mau loncat ke laut, mau bener Ada rencana loncat ke laut, Pak? Ada. Karena gimana nanti? Gimana itu rencananya, Pak? Nah, begitu di kapal kedua ini, itu malaman ada hadiah Idul Fitri di situ. Bagaimana kata saya malaman takbir kalau kita nggak tahu di kapal kedua ini. Yang di sini adalah tanggal 24 itu adalah malaman Idul Fitri. Pas kebetulan kapal itu mengarah ke Indonesia, mengarah ke bawah lagi, dalam artian mengarah ke Asia, mengarah ke Singapura. Ya saya tahu karena si sayapnya itu dilipat, itu bertanda bahwa ini tidak akan nangkap dan tidak akan melakukan perjalanan jauh, gitu kan. Nah, di situ kapal katanya akan kembali ke Cina, nah, berarti akan lewat Singapura nih. Nah, sama teman-teman kita kalau lewat Singapura kita minta izin aja untuk keluar dari kapal ini, mau pulang ke Indonesia. Ngomonglah ke kapten, oh nggak bisa, itu posisi sudah di Sri Lanka, nggak bisa nggak bisa pulang, katanya nggak bisa keluar karena sedang ada virus. Saya nggak ngerti apa itu virus gitu kan. Dan sebelum pulang itu saya di sana anak-anak pengen ini katanya sholat id. Oke, kita habis subuh kita sholat id. Teman-teman yang maaf yang nggak pernah kelihatan sholat fardu juga ya sholat id. Siapa yang jadi imam, jadi khotib? Saya sebenarnya belum pernah gitu kan jadi imam Idul Fitri di kampung saya aja ngundang ustadz yang beken dari jauh gitu kan. Ya udahlah, saya ada-adanya. Saya jadi imam, jadi khotib di situ. Nangis gitu teman-teman itu sampai saya baca doa itu di situ di atas dak itu. Di atas dak. Di atas. Diperbolehkan tapi tidak ada yang ngusir. Pada saat itu tidak ketahuan. Ternyata sambil salam-salaman, nangis dan peluk-pelukan itu mungkin dakduk. Nah, baru diusir. Ini dari apa? Pas di atas kamar kapten, duk. Terganggu mungkin dia tidurnya pagi-pagi udah ada yang ini. Akhirnya, udah kita berarti keberisikan gitu kan akhirnya turun. Di kapal 2 berarti yang kedua itu tidak pernah nangkap sama sekali. Nangkap. Nangkap. Di kapal kedua nangkap. Iya. Berapa lebih keras dari kapal pertama mengenai jam kerja, tidur, makan atau Itu lebih dirasa agak ringan. Mungkin karena dia juga melihat orang Indonesia itu ada 12 orang, dia itu sekitar 14 orang. Jadi kita ini berani imbang gitu kan, berani kita nyuri pengen minuman, pengen apa gitu kan. Dan di satu kapal cuma 20 tidak lebih dari 30 orang berarti? Enggak lebih dari, ya sekitar 30 ya. Kapal kecil besar sih Kapalnya besar sekali. Ya sekitar 80 panjang, selapangan bola kalau saya itu. Lebarnya 20-an lah. Lebar 20. Ya, lebar 20-an. Nah, di situ sempat saya tidak dikasih air minum. Gitu kan. Air minum itu di gudang itu dikunci. Di kapal 2. Di kapal kedua itu. Kenapa tidak dikasih air minum? Kan ada sebenarnya jatah itu kemasan. Yang dikasih itu adalah air sulingan, air laut yang disuling di dalam kayak kalau mau ya purit ya kalau di kita itu kayak gitu. Tapi posisi itunya berkarat semua. Mungkin namanya ada air laut yang ini menjadi mudah berkarat. Suruh minum itu benar-benar air karat itu. Nah, kenapa tidak dikasih air minum? Karena
saya menggunakan botol bekas itu. Saya tahu kalau air minum itu tidak dibakar untuk mubazir gitu kan. Tapi bekas botol air minum itu yang kemasan 600 ml, saya buat nadangin air AC dan saya buat bersih-bersih setelah BAB gitu kan, buat wudhu. Dianggapnya dia buang-buang air, saya kelihatan gitu kan, dianggapnya buang-buang air bersih. Katanya ini persediaan terbatas, tidak boleh seperti itu. Diterangin sama teman saya yang udah ini juga, ya nggak percaya, akhirnya digembok. Berapa hari itu dalam keadaan haus, ya tidak pernah minum. Minumnya kadang minum air AC. Air AC itu di tempat buat ada tempat ikan, tes. Teman saya itu si Andri minum air AC, saya nggak berani minum air AC. Saya biarpun keruh minum aja air yang dari. Nah, tibalah untuk katanya perjalanan mau pindah ke Cina. Ke Cina. Kan akan ngelewatin Singapura. Tadi kan dari Singapura kapal pertama sampai ke Laut Arab. Laut Arab mau balik ke Singapura. Nah, di Laut Arab kan ada perpindahan ke kapal kedua. Nah, di kapal kedua, nah inilah perjalanan pulang ke mau lewat Singapura. Nah, kita sebelum ke Singapura kita minta izin lah mau pulang. Katanya kan nggak bisa. Nah, itu yang namanya ini HP ini semua dikumpulkan menjelang Singapura, 3 hari lagi menjelang Singapura, berarti sekitar laut antara Sri Lanka ya sama Bangladesh ya benar, sekitar situ udah ke bawah ke sini. Semua termasuk ABK Cina dikumpulkan, ada barang-barang tajam dikumpulkan karena kita udah minta izin mau pulang nggak dikasih, mungkin ada agak ketakutan kan. Nah, nanti Singapura gimana sama teman-teman? Kita loncat yuk. Ya loncat gimana? Apa teriak ke polisi patroli di laut? Ya kalau teriak ke polisi di laut, mending kalau dia peduli itu pun belum ke polisi Indonesia, paling polisi Singapura gitu kan. Ya udah kita persiapkan, saya baju yang penting, terus dokumen di situ, apa-apa saya siapkan di kantong plastik. Nah, begitu nyampe ke Singapura itu adalah tanggal 4 bulan 6, hari Kamis. Nah, itu tanggal 4 bulan 6, posisi sedang hujan. 4 Juni. 4 Juni. Berarti kapal 2 itu 1 bulan lah ya, udah 1 bulan ya? Ya, udah 1 bulan. Ya. Udah 1 bulan di kapal kedua itu. Dan di sana beroperasi 2 minggu. Pulang 2 minggu sampai ke Singapura itu. Nah, di situ melihat pulau aja udah senang, karena di tengah laut itu nggak pernah ngelihat pulau. Melihat kapal tanker atau kapal itu senang. Karena yang kalian laut paling ketemu ya kapal ikan yang sama seperti itu. Gitu. Paling lihat lagi ikan. Lihat lagi ikan gitu, gede-gede. Badan bapak ada mahal. Oh, kayaknya di kali ada juga. Mahal nih kalau dia. Kalau tanah sini. Nah, saya nggak tahu kalau di antara temen yang se-Indonesia itu ada 12 orang itu, ternyata yang 2 itu satu rombongan yang sama saya bareng berangkat, satu orang yang ketemu di kapal kedua itu merencanakan dia yang lebih matang untuk loncat, karena di antara kami belum kompak untuk nah, siapa yang mau duluan kan gitu kan. Kata teman, ya udah saya yang duluan. Nah, saya kebetulan jaga, jadi kayak BK ini jaga di kapal. Nah, di situ setelah jaga, waktu masih jam jaga, saya ke kamar, si Andri sama si Ray sudah loncat lah. Ini anak. Ini ada beritanya ya, Pak Yusman ya. Ada beritanya, udah pernah lihat? Ada Andrinya. Di beberapa TV swasta. Iya, di SCTV dulu ya. Iya, SCTV ada Andrinya juga di shoot orang NTT. NTB ya. Oke. Iya, terus itu orang Medan. Nah, berdua mereka loncat. Berdua. Kalau saya pada saat terjunnya itu kan sekitar jam 7:30 malam. Itu saya nggak tahu loncatnya. Ternyata teman-teman saya tahu. Ada yang ngasih senter, nolong juga punya siapa itu kan, gitu kan. Terus ada yang ngasih nasi dibungkus di plastik, bawa air minum katanya kan gitu kan. Terus ngasih tambahan pelampung karena pelampung yang karet itu takut. Terus mereka berdua itu kasih tambang jarak sekitar 5 meter supaya tidak pecah. Yang dikhawatirkan sama teman-teman itu kan kapal waktu perjalanan pulang ke Cina ngelewatin Singapura itu konvoi 2 kapal. Takutnya ketabrak sama kapal belakang gitu kan, karena posisi di depan gitu. Nah, itu lompat berapa meter itu kira-kira kapal itu? Sekitar 3 meteran dari bibir kapal. Dekat dong ya. 3 meter dari sini ke bawah berarti ya? Iya, sekitar situ. Cuma ombaknya ombak gede dan posisi kapal sedang jalan kan. Ngeri ya. Nah, begitu saya ke bawah, udah loncat, waduh. Tapi jangan ngomong ya, karena
takut orang Cina tahu katanya. Nah begitu setelah saya tiket jadwal anak dua ini si Andi sama si Ray. Lah si Ray kok belum masuk ini udah jam 9 malam. Jam 9 apa jam 10 saat itu. Belum masuk. Kita cari yuk, pura-pura nggak ada. Kita cari gitu kan. Nggak ada. Baru di situ tembus ke kapten. Wah ini satu orang nggak ada. Gitu kan. Cari gitu kan. Nah udah sawat semua ya kita pura-pura tahu, pura-pura ini udah. Begitu pagi harinya, nah si teman saya dapat info katanya dari kapten orang yang dua orang itu sudah posisi selamat, gitu aja taunya, katanya sudah selamat, nggak tahu kabar apa-apa. Nah begitu malam harinya dari tanggal 20 kan loncat hari Jumat. Tanggal 5 Juni malam, hari Sabtu malam Minggu. Waktu itu malam Sabtu ya, hari Sabtu malam Minggu tanggal 6 itu. Kebetulan saya karena HP dikumpulkan, jadi saya tanggal ini takut lupa tanggal, dari kemana. Akhirnya saya catat di catatan ini yang selalu saya bawa tidur ini, saya catat. Nah gitu, saya dapat telepon dari Indonesia. Pertama ke teman saya, ke Mas Agus yang bisa, yang katanya Mas Agus mana. Begitu dan Mas Agus. Dapat sinyal tuh. Dia telepon kemana? Telepon dari Indonesia. Telepon dari Indonesia ke kapal. Telepon kapal. Sebelumnya udah minta izin telepon itu waktu masih di Arab itu nggak nyambung katanya ini dikasih kesempatan tapi ini katanya khusus untuk komunikasi ke Cina katanya gitu. Tapi di situ ada dari Indonesia yang telepon ke kapal. Pertama Mas Agus ada komunikasi nanya gitu kan. Katanya temenmu ada yang loncat ya? Ada. Kenapa? Ya karena takut. Indonesia yang telepon ke kapal. Pertama ya kerja keras juga. Ada yang ketinggalan info yang sebelumnya. Jadi ada orang yang dipindahkan pertukaran ABK, satu orang Cina ke sono, satu lagi orang ABK ke kita ke sini, orang Tegal itu. Itu benar-benar ada penyiksaan anak itu tuh. Dari sebelumnya di sono disiksa, di sini disiksa lagi. Nah itu akhirnya. Usia berapa itu kira-kira? Usia sekitar 19 tahunan. Masih kecil. Masih kecil. Itu dia benar ada penyiksaan di depan saya, dalam artian penyiksaan itu ya ditendang karena dia fisiknya juga lemah gitu kan, terus jadi bulan-bulan, dalam artian bulan-bulan sono kesini nggak mau terima, sini nggak mau terima, dibully lah ya, ada gitu bulian kan. ya, disuruh bawa, akhirnya nggak terima, akhirnya dimarahin. Pak Isman, kenapa nggak yang tadi kan 14 orang China, 12 orang WNI, kenapa nggak melawan gitu loh? Ada yang teman saya yang itu yang sebelum loncat itu, kita lawan aja yuk. Saya justru yang melarang gitu kan, udah kita nggak kuat, atau dia banyak alat apa mungkin juga kapten juga bawa pisau, kita nggak saya bisa komunikasi. Akhirnya kembali ke cerita yang tadi bahwa saya bisa komunikasi. Ini Pak Yusman katanya ada, ini saya dari agen Indonesia gitu kan, istrinya katanya mau nelpon. Nah saya telepon. Selama dari bulan Januari tanggal 23 saya bisa ngirim foto ke istri, baru di situ saya tanggal 6 Juni bisa komunikasi bahwa saya dari Januari sampai Juni. Dari Januari sampai Juni. Saya nggak tahu di rumah makan kayak gimana, ini tunggakan kayak gimana, anak sekolah kayak gimana, saya nggak bisa. Kemudian saya berangkat juga saya nggak ngasih uang kan bukan nggak ngasih uang, ya nggak cukup lah. Nggak bekalin banyak lah. Nggak bekalin banyak. Istri saya nangis gitu kan di situ, masih hidup, masih gimana kondisi ya, saya nenangin aja yang di rumah. Ya alhamdulillah ya sehat, saya nggak mau menceritakan yang terlalu ini kan gitu kan. Baru dapat komunikasi, terus anak-anak bagaimana ya seperti itu katanya si Andri yang tahu cerita tahu gitu, si Andri katanya udah lompat, terus katanya si Andri udah kata, dia belum cerita lompat. Si Andri katanya ya si Andri kata saya lompat, katanya Yusman suruh diajak, nggak mau. Ya saya memang nggak mau karena saya takut. Kenapa istri saya bisa tahu cerita Andri? Karena istri saya selalu berkomunikasi dengan istrinya di NTB. Si Andri kan pada saat itu posisinya masih di Kepulauan Riau, masih di nelayan, nelayan tanpa polisi lah, hari pertama. Nah baru tahu cerita itu. Terus teman-teman saya ngasih nomor telepon, tolong sampaikan ke istri saya, tolong sampaikan ke ibu saya, ini nomornya, ini. Karena posisi HP sedang dikumpulkan, jadi dikasih izin untuk melihat nomor telepon penting. Ya udah, kasih istri saya punya list di sini akhirnya. Gitu kan. Nah, setelah itu ya tolong sampaikannya ke keluarganya bahwa dalam keadaan baik-baik aja. Kan. Itu kan tinggal dari 12 orang loncat 2 kan tinggal 10. Tinggal 10 orang. Nah, setelah itu
malamnya telepon istri saya, besoknya kapal itu dari Singapura kita udah nggak bisa, berarti kita nggak bisa turun ini. Ya. Malah ke Filipina. Ke Cina berarti kan? Mengarah ke Filipina. Lewat Filipina. Oke. Kapal itu diganti nama di lambung kapal itu. Dua kapal kan konvoy. Asalnya Looking Yuan Yu 220 kalau nggak salah ya. Itu saya juga disuruh menghapus lambung kapal, kan tulisannya kan gede ya, pakai roll begini, dari pakai bambu yang panjang, biarpun nggak rapi atau gimana, yang penting baru kehapus. Terus dia dicetak lagi pakai tulisan Cina, nggak tahu bacanya ada apa. Ternyata bukan cuma kapal yang saya tumpangin, kapal yang rekannya juga yang satu perjalanan itu juga diganti ini. Ganti nama. Tapi itu masih di kapal kedua. Masih di kapal kedua. Oke, terus ada perpindahan lagi di kapal Cina, di laut Cina. Itu enggak lama, nah dari situ sedang kerja, tahu-tahu bawa ini mau pindah, katanya kan mau pindah kapal. Nah saya pikir pindah kapal mau pulang nih. Ya. Ada udah beberapa ke kapal ini juga minta pulang. Udah seneng gitu kan. Tahu-tahunya pindah dibekalin baju safety, ada sepatu boot gitu kan. Pindahlah ke kapal yang ketiga. Di kapal ketiga itu adalah kapal penampung. Jadi bukan kapal penangkap. Kapal penampung. Nah di situ yang pindah itu hanya rombongan saya yang 6 orang. Yang 4 orang itu di mana? Di China? Di Cina. Di Cina. Nah tetap di kapal yang itu. Saya pindah ke sono, pindah pun ternyata kalau di kapal itu naik kita megang kran, ada jaring, dipindah pakai kren gitu. Pegang jaring. Pegang jaring kita kalau jatuh ya nyemplung ke laut gitu. Jadi ini, dan juga di situ ada pelampung yang sekat antar kapal itu ngeri ini. Saya juga pernah lagi bongkar itu. Jadi ini paha saya ini ketimpa sama ikan itu hampir 1 ton, 950 kilo. Jadi rupanya yang ngasih aba-aba di sana itu sama yang sana sih dia memang kompak, cuma karena saya ingin menyelamatkan satu karung ikan yang mau jatuh ke laut, saya tarik, rupanya di sana udah masih aba-aba bahwa ini ikan saatnya ditarik. Akhirnya nimpalah ke kaki saya, udah saya sesak napas. Nah, teman-teman yang lain lagi sedang dalam lubang itu di dalam gudang, saya berdua sama Mas Agus, yang penting tenangkan dulu. Aduh saya takut gini. Akhirnya cuma ada memar di sini gitu kan. Ya lama-lama ya bisa ini lagi. Ada pengobatan dari kapal gitu? Nggak ada, dia pun nggak ada apa-apa. Saya juga pernah ini karena bakin ini bocor, saya lagi kerja nggak tuh bocor, ternyata teman saya ngasih tahu itu berdarah, ternyata benar. Saya darah sampai ke sini gitu kan, nggak ada pengobatan. Ketiban apa? Itu baki-baki buat cetakan kan, kayak nampan gitu kan, lancip itu besi-besi gitu kan. Kan mainnya lempar. Itu nggak ada APD, alat pelindung diri. Kalau untuk helm kita nggak ada, dia adanya sarung tangan, baju, sepatu bot gitu. Sarung tangan yang karet gitu. Nah ceritanya udah pindah nih ke kapal ketiga. Di kapal ketiga ini adalah namanya kapal collecting, nggak tahu nama kapalnya apa. Di situ. Nah di situ ternyata bukan untuk pulang ke Indonesia. Di situ malah ditampung. Di situ memang nggak kerja mindahin ikan, cuma kerja bantu-bantu, mindahin barang-barang lah, ada palet-palet kayak apa kayak gitu. Serang berapa hari, saya yang 6 orang itu datang lagi temen saya itu 5 orang, datang lagi orang Indonesia ditampung gitu. Ya mungkin kita mau dipulangkan nih ke Indonesia, mau ditampung dulu di sini. Nah saya kapal ini udah penuh, mau pulang ke Cina, karena dia kan kapal nampung dari penangkap. Udah penuh, dia bawa ke darat. Saya minta ini harus pulang ke Cina. Karena kapal ini mau ikut pulang. Nggak bisa katanya, kamu harus pindah kapal lagi. Loh, pindah kapal lagi, ini gimana? Pokoknya nggak boleh ikut ke Cina karena Cina itu sedang lockdown. Cina itu tadinya dia baik-baik aja, lama-lama dia kesel. Karena kapal ini saat dia pulang masih mengurusin kita yang suruh pindah ke kapal yang keempat, tapi nggak mau. Jadi dia keselnya itu tertahan sampai 2 hari, mungkin sekitar 2 hari. Akhirnya kami dikerung sama BK Cina, kalau sampai nanti jam 11 malam kalian tidak mau pindah, itu kapal-kapal Cina yang ada itu tuh akan keroyok kamu, katanya gitu. Ngomongnya ke Mas Agus yang bisa bahasa Mandarin gitu kan. Ya pokoknya kita bertahan aja. Udah gitu bener, kapal itu pada datang suruh pindah tas itu
dia angkut-angkutin sama dia dibawa ke dak gitu kan. Pokoknya kita mau ditarik-tarik, terjadi tarik-tarikan di situ. Pokoknya kita nggak mau bertahan sampai kapten-kapten dari kapal itu datang. Pokoknya harus pindah, dipecah ke beberapa kapal kita nggak mau. Nah, akhirnya kita nggak dikasih makan, nggak dikasih tidur, dikunci itu ruang dapur sama ini. Tapi ada ya baik itu disekap lah ya. Di luar, nggak boleh masuk ke kamar. Oh, nggak boleh masuk kamar. Gitu kan. Terus udah menjelang pagi baru dibuka dan sama orang kokinya itu dikasihlah roti. Kasih roti. Nah besok paginya dipanggil lagi sama kapten Indonesia masuk ke ruang kapten. Nah di situ ada surat dari Indonesia kayak bentuk fake. Tulisan berbahasa Cina, tulisan Cina sama bahasa Indonesia. Boleh pulang. Intinya di situ boleh pulang, nanti kena denda, nanti setelah nyampe ke Indonesia $1.000. Terus biaya tiket sendiri, dan yang punya jaminan di PT itu uang jaminannya tidak kembali. Oke, tanda tangan lah karena kita pengen pulang. Nah, kurang lebih senilai berapa itu? $1.000 plus tiket plus kalau $1.000 aja sekitar 14 jutaan ya. Kalau 14 ribuan. Terus tiketnya? Tiket dari Korea Selatan ke sini nggak tahu berapa, gitu kan. Terus karena kalau saya kan nggak menyimpan jaminan, kemarin teman saya itu yang 5 orang itu yang menyimpan jaminan. Oh, ada jaminan. Kalau teman saya yang 6 itu tidak menyimpan jaminan. Tidak ada jaminan. Oke, ditandatangani lah. Ditandatangani lah semua satu-satu. Dan kebetulan dibawa 2 lembar. Karena yang itunya kan aslinya dipegang sama kapten. Oh, Pak Yusman pegang? Pegang. Oh, ada. Mas sekarang nggak tahu nih, nggak ada itu tuh bukti itunya. Ya. Nah, begitu udah menandatangani itu dengan keputusan bahwa kita akan dipulangkan ke Indonesia. Melalui Busan, Korea Selatan. Perjalanan dari Laut Cina. Posisi waktu itu di China masih? Di Laut Cina. Ya. Perjalanan dari Laut Cina ke Korea Selatan itu katanya sekitar 3 hari. Saya tekankan lagi karena beberapa telepon juga dari Indonesia. Minta pulang, suruh dilanjutkan lagi sampai bulan 11. Pada saat itu adalah bulan 7. Itu saya ingat tanggal 17 Juli mau pulang itu. Nah, saya nggak mau nanti suruh nangkep. Katanya nggak nangkep. Ini pokoknya murni perjalanan dari sini ke Pelabuhan Busan di Korea Selatan. Di situ nanti akan dipulang. Ya, bahasa basinya gini. Seandainya suruh itu ya bantu-bantu aja. Saya nggak mau. Kami nggak mau bantu-bantu. Ini pokoknya sudah menandatangani ini dan juga kami siap didenda. Akhirnya barulah mau dipindahkan ke kapal yang keempat. Itu kapal kecil, kapal keempat itu. Pindah tuh 11 orang. Pindah 11 orang. Nah, perjalanan itu memang ke Korea Selatan. Ke Korea Selatan ternyata udah nyampe di Korea Selatan di perairan Busan itu memang berhenti sekitar 4 jam. Saya pikir nunggu dijemput dari pelabuhan ya, mau jemput kami, ternyata terus dapat telepon lagi dari Indonesia, katanya ini kapal tidak bisa mendarat ke pelabuhan. Dari pelabuhan pun tidak ada yang bisa menjemput. Kalian ikutin aja dulu ke Korea Utara karena kapal ini akan beroperasi di Korea Utara. Protes lagi, kita nggak mau. Orang Indonesia tuh, dari Indonesia. Dari Indonesia, ada agen Indonesia, tapi bukan dari PT saya. Dari PT yang teman saya, yang itu. Nah, selama itu kan udah berjalan 3 harian ya dari Cina ke Korea Utara itu. Korea Selatan dulu. Di situ tidur itu benar-benar di dak terbuka, jadi kena hujan. Waduh. Terus kena angin malam, terus kena. Memang tidak tersedia kamar. Tidak ada kamar kosong. Nah, kebetulan dia juga dalam perjalanan jadi nggak nangkap dulu. Pas begitu nyampe ke Korea Selatan kan yang tadi dijanjikan mau itu ternyata cuma berhenti 4 jam, dilanjutkan lagi ke sono ke Korea Utara. Kalau menurut saya ini kapal kalau seandainya dari Indonesia, agen Indonesia menyatakan bahwa udah ke darat, oke, mungkin dia kan karena instruksi dari sana ini nggak bisa ke darat, ini kalian harus ikut ke Korea Utara. Sebelumnya dia baca di situ perjalanan lagi ke Korea Utara, di situ suruh nangkep, kita nggak mau sampai ngotot. Ini saya bawa surat pernyataan ini nih dari kapal sebelumnya. Dia baca sebentar terus dia lemparin. Pokoknya perjanjian masuk ke kapal ini bukan untuk nangkep, tapi adalah untuk pulang. Nah,
sama dia itu dari awal juga udah nggak dikasih makan, cuma saya masih punya perbekalan. Nah disitulah benar-benar perbekalan udah habis. Itu barang-barang perbekalan taruh di mana? Tidak ada kamar, Pak Yusman? Di lorong-lorong gitu, bukan lorong ya, ada tempat berteduh sedikit, kayak apa ya, dak-dak gitu ya, tapi dari besi. Gitu. Nah, terus tibalah hujan itu yang sangat besar, tapi dari orang Cina itu ada yang ngasih tahu, udah daripada kamu hujan mah udah masuk aja ke gudang, masuklah ke gudang. Gudang itulah ukurannya sih agak lebar, cuma tingginya ini karena penuh dengan barang-barang di situ ada terigu, ada pelampung, ada keranjang-keranjang bekas ikan, udah pengap, ada satu lubang pintu aja, terus bekas ikannya begitu bau dan ketinggian itu ya 1 meter, sekitar 80 cm ya, karena cukup buat duduk aja ini mentok, karena dari bawah ini penuh sama pelampung, sama itu, sama barang-barang, plus ikan juga. Ikan nggak ada di situ, ikan itu bekas ikan, tapi barang-barang sama barang-barang. Plus ikan juga. Ikan nggak ada di situ, ikan itu bekas ikan, tapi bekas sudah ikan. dipakai barang-barang itu logistik ya gitu kan. Nah di situ nggak dapat makan, terus tidur di atas pelampung segede bola-bola sepak gitu. Terus itu kurang lebih total kan 21 hari, itu sekitar setengah bulan lebih lah di situ dalam lubang itu. 15 hari. 15 Tapi hari. memang tidak kerja, diam saja. Iya, beberapa kali disuruh kerja. Kalian kalau mau makan itu kerja, tapi nanti itu kapal itu yang bawa kalian. Gitu. Jadi yang ini mau dipecah-pecah, gitu yang 11 orang itu. Nah akhirnya udah terus nggak mandi itu saya sebulan selama di kapal itu 3 minggu, di kapal yang sebelumnya kapal ketiga itu 1 minggu. Itu dia. Artinya tidak bisa ibadah juga dong di situ pas saya ibadah di situ, terima atau tidak diterima, saya tayamum kadang ke dinding kapal yang bekas ikan, terus saya ke karung-karung terigu, saya sholat nggak tahu menghadap kemana, tapi di situ saya selalu laksanakan ibadah tuh di situ. Terus mau BAB itu ternyata satu ya kloset itu disiramnya 3 hari sekali kan kali ya, gitu kan. Ya orang lain nggak pakai air, kalau kita pakai air pun air itu. Sampai ke hari keberapa itu teman saya di antara rombongan saya 6 orang tetap utuh. Nah yang 5 itu ada 3 orang yang memutuskan untuk pindah kapal, untuk bekerja. Akhirnya dia bekerja pindah kapal. Karena model nangkap ikannya di kapal yang terakhir yang keempat itu adalah 1 jaring ditarik sama 2 kapal. Jadi kapal itu kadang merapat, bisa dia lemparin mie, karena yang orang teman saya itu dikasih makan, terus lemparin ke saya. Kebetulan di kapal yang saya tumpangin ini adalah ada orang Indonesia juga, 2 orang, 1 orang Ambon, 1 lagi orang Aceh. Dia memang udah ABK di situ, udah ikut. Nah dia juga ikut bantu, tapi ketahuan dia ngasih kopi, dia ngasih itu dimarahin. Kalian kalau ngasih sama orang itu tidak akan dikasih makan juga. Nah jadi pertarungannya bukan lagi gaji ya, pertarungannya makan. Pertarungan hidup dan mati, karena gini. Gudang itu 1 pintu pakai besi, jadi kalau dia lagi nangkep ikan itu harus tutup karena menjaga menghalangi kerja dia. Ditutup, diselot pakai paku pun, namanya di dalam nggak ada alat-alat ya. Jadi kita udah nggak bisa keluar dan nggak napas pun dari celah-celah pintu itu, cuma bisa napas dan gelap di dalam itu. Di dalam itu gelap. Oh, disekap ya. Disekap memang di situ. Berapa lama berarti itu Pak Yusman? Itu di dalam itu ya sekitar 2 mingguan di dalamnya ya. Di dalam kapal yang itu kan 3 minggu. 1 minggu pertama masih tidur di luar di itu. Kalau itu dikasih di dalam 2 minggu disekap di situ. Disekap itu. Pada saat itu kapal beroperasi di Korea Utara. Nah, tiba-tiba kapal itu ke bawah lagi ke Korea Selatan. Nah, mungkin ini atas instruksi dari darat, kita akan turunkan ini di Korea Selatan, gitu kan. Nah, begitu nyampe di Korea Selatan, minta lagi ke kapten, ini mau turun di Korea. Tidak bisa. Jadi pokoknya kalian ngomong aja ke Indonesia. Mau ngomong, oh katanya nggak ada sinyal ke Indonesia, nggak bisa. Akhirnya kapal itu ngelewatin Korea Selatan, mau ke arah Cina. Belum nyampe ke Cina, balik lagi ke Korea Utara, ke Korea Selatan lagi. Nelpon lah bisa ke KBR, ke polisi Korea. Ada teman saya yang
bisa berbahasa Korea. Kebetulan HP di antara semua yang bisa itu hanya HP ini yang bisa telepon bebas pulsa. Oh, ini HP. Ini HP Pak ini. Yusman. HP saya di Ini antara. mengirimnya Pak Yusman. Iya, disambungkanlah ke KBRI. Oke. Ini Kita minta telepon ke kapten. bukan, itu dari HP saya. Oh. HP satu-satunya HP di antara teman-teman. Oh, bisa. Cuma HP ini yang bisa komunikasi. Ya kan? Enggak, itu gimana bisa telepon ke polisi Korea Selatan? Wah, itu pakai 110 apa 118 lah. Teman saya Enggak, ada. oh ngasih tahu ada informasi itu. Teman saya yang pernah bekerja di Korea. Oh, Terus komunikasi dengan polisi. Ada pulsa atau apa pakai wifi? Bebas pulsa. Oh, bebas pulsa. Bebas pulsa. Terus akhirnya nelfon ke polisi. Kami dari Indonesia, kebetulan di sana langsung ada penerjemahnya. Kami warga Indonesia yang sekarang berada di perairan Korea Selatan. Itu di dalam dak itu tuh. Di dalam gudang itu. Oh. Gitu kan, dalam gudang itu. Mau ini minta pulang, pokoknya minta dibantu. Oh iya, posisi di mana? Pokoknya di perairan Busan. Tulisannya mana? Tahu gitu, benar-benar ini kapal-kapal Cina semua. Pas lagi jalan ke arah Korut itu ada kapal patroli namanya Coast Guard Korea Selatan. Terus ada kapal nomor lambungnya 115. Ini di sebelah saya ada kapal patroli. Harapannya nelfon ke darat dia bisa tahu kan posisi patroli ini ada titik mana kan gitu kan. Itu nelfon itu di jendela di ini. Tapi kadang-kadang kita bisa keluar tapi ngumpet. Jadi di atas ini anggap di atas ini adalah nakodanya, isinya ada dinding. Nah, kita ngumpet di sini. Jadi tidak tahu orang Cina itu kalau kita komunikasi ke darat. Nah, akhirnya kapal itu dikejar sama patroli. Gitu. Ternyata yang ngejar bukan nomor yang tadi, ada mungkin utusan dari darat atau gimana dikejar. Cari-cari mungkin kapal yang mana, pokoknya komunikasi ke darat terus, ke kapal yang ngejar itu nggak bisa komunikasi. Ada berapa orang? Saya di sini tinggal 8 orang Indonesia. Oh, ketemu akhirnya. belum, masih telepon ya? Masih telepon. Nah, dia masih nyari kapal yang mana ini yang dikejar itu. Dikasih nomor lambungnya sekian gitu kan. Nah, ada 2 orang lagi orang Indonesia tapi dia sedang bekerja. Kalau saya 8 orang Indonesia. Nah, masih iring-iringan ke kapal. Akhirnya dikejar. Oh, wiu kayak di TV kata saya ini kan. Nah, dia udah ketemu terus diteropong gitu. Dia nggak tahu kalau neropong itu karena kita sudah komunikasi ke darat kan. Nah, akhirnya sudah beberapa kali itu mau gagal karena hilang lagi ini lagi. Dan dari sampai 3 kapal yang ngejar itu langsung dipatahin. Nah, pada saat itu kapal saya berhenti dan pasangannya pun berhenti. Rupanya ada kapten dari sono yang ke sini, rupanya di tempat saya ini nggak ada yang nggak bisa berbahasa Korea, orang Cina itu. Malah teman saya yang bisa berbahasa Korea, dia biasanya bahasa ini. Akhirnya minta ke sini. Nah, langsung teman saya 3 orang yang beda kapal itu langsung dia nggak tahu kemana, langsung cus aja kabur. Nah, saya kabur. Kapal yang satu bang itu ditahan sama polisi di situ. Nah, si kapal itu masih belum bisa naik personilnya, polisi itu akhirnya dia menurunkan kapal karet terus baru bisa naik dan kami disuruh keluar dari gudang, keluar. Nah, akhirnya komunikasi dengan KBRI juga, ya kalian maunya gimana, terus kenapa bisa terjadi begini. Kok ditanya kalian mau gimana? Kalian ini kenapa bisa melapor ke kami gitu kan, bisa melapor ke kami. Ya, kami ini adalah yang tujuannya mau ke Korea, tapi kami dibawa ya, laut. Ceritakanlah di situ. Ceritakan di situ. Ada kekerasan tidak? Kalau kekerasan secara langsung di sini nggak ada, tapi kami ini sudah dikasih makan sudah 3 minggu. Itu persisnya pada tanggal 6 Agustus. Itu sempat nggak makan berapa hari? Pernah nggak makan berapa hari? Setiap hari alhamdulillah ada aja, biarpun cuma sedikit. Ada aja biarpun cuma makan roti dibagi-bagi gitu kan. Oh, wortel yang tadi. Tapi itu nyolong. Roti itu. Kadang makan sayuran mentah gitu kan. Atau dari pekerja yang lain ya. Dari yang dia keluarga negara Indonesia. Ada itu juga, tapi yang dia simpati ya. Ada orang Cina pun ada yang ngasih, orang Cina sendiri. Ada juga yang baik. Ada ya? 1 orang itu. Kirain itu jahat semua. Yang baik itu 1 orang. Ternyata dia sering ngumpul sama kita, pernah ngumpul ngopi. Dimarahin juga, kamu nggak boleh ini sama orang kita. Oke, terus dari KBRI akhirnya pulang. Katanya kata polisi itu kalian akan dipulangkan ke Korea Selatan melalui pelabuhan Ulsan. Terus kata saya, ini polisi ini ikut kapal ini atau ikut kapal polisi? Enggak, saya ikut kapal ini akan mengawal sampai ke darat. Cuma ini katanya apa ya di situ? Ya kalian pokoknya udah makan belum?
Udah, kebetulan saat itu saya udah dapat makanan. Kalau belum makan, nanti tak anter ke dapur, ambil aja. Terus coba mau ngomong sama KBRI, ikut itu aja, minta perlindungan aja sama polisi Korea, itu baik kok polisi Korea. Kata KBRI. Kata KBRI. Ya udah, ditawarin makan tadi juga, tapi karena semangatnya pengen pulang gitu kan, akhirnya udah, yang penting kita udah mau nyampe ke darat. Akhirnya rupanya si kapal itu dikawal ke darat. Pada saat itu karena sambil jalan udah mendekati ke pelabuhan Ulsan, jadi dibawanya ke pelabuhan. Pada saat kiri kanan kapal patroli, terus kapal saya sampai ke pelabuhan. Di situ dikeluarkan, baru di situ masuk ke darat. Itu sampai saya nggak nyangka itu Mas Agus yang sempet minum apa itu yang memabukkan, ternyata dia yang sujud syukur duluan. Akhirnya kami terharu itu. Seneng banget. Seneng banget begitu, selama 6,5 bulan baru nginjek darat itu. Orang Korea bengong gini, orang Cina ngeliatin dari kapal kita nyampe nginjek ke pelabuhan itu. Langsung pada Sujud syukur semua. di situ. Akhirnya dibawa ke pos kesehatan, di situ dicek. Dicek. Di situ. Baru saya bisa mengabari, di situ kasih WiFi untuk mendownload self service untuk cek COVID. Akhirnya saya bisa WA, bahwa saya udah mendarat nih. Ke istri, udah istri. mulai komunikasi. Bisa komunikasi. Tapi ini mungkin nggak berapa lama karena ini hanya di pos kesehatan. Bener lah, mati lagi itu WiFi-nya, terus di situ dibawa ke karantina. Artinya tibalah sampai dari Korea sampai ke Indonesia. Siapa yang fasilitasi itu? Yang memfasilitasi itu adalah KBRI. Ada agensinya waktu itu? Nggak ada. Nggak ada agensinya? Nggak ada agensi, itu dari KBRI yang KBRI. malam-malam datang di KBRI, terus diinterogasi semuanya. Kalian itu kenapa bisa nyampe ke sini? Dikasih tahu tujuannya adalah mau ke Korea, gitu kan. Tapi kami di kapal Cina, terus kami bayar seberapa sekian dan gitu kan. Baiklah, artinya difasilitasi KBRI, mungkin terima kasih sama KBRI. Betul. Bisa pulang dan akhirnya bisa berkumpul lagi sama keluarga. Bahkan saya di bandara itu sempat dari jajaran KBRI nanti yang mewakili untuk video call sama kedubes. Saya yang ditunjuk, nanti Yusman ya, nelfon nama nanti Pak Kedubes ini bilang terima kasih ke KBRI. Disuruh bilang terima kasih. Suruh bilang aja terima kasih siapa? Ini katanya yang bilang terima kasih ke Ibu Menlu. Udah disetting tuh. Gitu. Bilanglah terima kasih ke Bapak Presiden. Bilanglah terima kasih. Oke, akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga. Gaji gimana tuh selama bekerja? Dan selama di sana tuh saya nggak tahu ini gaji mau nerima berapa, kerja sampai kapan itu nggak tahu. Dan sampai ke Indonesia, kebetulan kan di situ Anda sempat menghubungi agensi yang kemarin? Udah nyampe ke sini ya hubungin udah kan masih bisa dihubungi? Masih. Jadi dari sana itu kan pulangkan ke Indonesia, ke sini, di sini dijemput sama Polda. Ada kebetulan istri saya juga mendampingi ke situ, dijemput sama Polda ke situ. Dan dari situ ditampung di RPTC Rumah Perlindungan Trauma Center Kemensos. Nah, itu. Nah, baru bisa saya komunikasi dengan PT. Mengenai PT tadi ada dia kasih apa? Ada kasih tunjangan lah, kasih apa? Jadi dihitung-hitung katanya gaji kalian dipotong sama bikin berkas dan lain-lain, sisanya itu 5.618.000. 5 juta selama 6 bulan. Selama 6 bulan setengah itu. Cuma karena istri saya pernah pinjam 2 juta, tinggal diterima 3 juta 618.000. Kenapa dapat segini? Karena kan bikin surat-surat ini padahal itu bikin surat-surat juga kita kan bayar. Udah keluar 55 juta ya. 55 jadi awalnya Pak Yusman bayar. Nah, terus gimana dulu perekrutannya Pak Yusman bisa ya. Join sama kapal di PT itu? Tadinya nggak mau join ke kapal kan tadinya kan. Ya. Jadi gini, saya dalam keadaan sudah putus kerja dengan perusahaan yang sebelumnya, saya nyari-nyari di sini yang lebih baik, ternyata masih belum dapat. Ya berinisiatif kita untuk keluar nyarilah di internet, ada di Facebook, di situ di Jawa Timur ada namanya, ada seorang punya agent. Kata saya kalau Jawa Timur saya nggak bisa, tapi ada nggak di Indonesia, di Jakarta sini? Oh ada gitu kan, dikasihlah dia nomor di sini. Akhirnya saya berhubungan langsung sama orang ini, kata orang itu coba silahkan gimana komunikasinya, kata orang Jawa Timur itu. Nah akhirnya saya bertemu dengan dia, dijanjikan gaji itu di Korea di darat 22 juta. Korea Selatan. Di Korea Selatan.
Kalau di laut itu 15 juta, tapi saya maunya di darat, yang nggak mau di laut ya biayanya adalah 55 juta. Oh, 55 juta. Dokumen yang harus dipersiapkan ya KK, KTP, ijazah dan lain-lain. Terus ada Sudah sempat tersetorkan 55 juta. tersetorkan Oh, ke agensi itu. ke agensi itu. Ada Nah, pelatihan? Nggak Dari ada. mana dari agensi itu pelatihan? nggak ada pelatihan. Saya juga ketemu dengan Ada agensi. dokumen apa mengenai ketenaga kerjaan? Nah, Pak Yusman? itu dokumen itu kan dipegang sama agen semua. Saya nggak tahu paspor yang katanya udah jadi, pernah dilihat sih di foto, ini paspor udah jadi. Waktu paspor itu saya DP 10 juta. Nanti tinggal 45-nya lagi ya. Ya, Paspor sempat dikasih, sempat kita pegang. sempat dipegang di kapal itu. Sekarang Terus paspornya masih dipegang. ada, sekarang ada paspornya. Nah, terus dokumen itu diberikannya itu di bandara di ruang check-in. Jadi saya nggak tahu isi dokumennya apa itu. Ternyata itu hasil medikal, ada paspor, ada BST, terus ada buku pelaut dan dokumen saya yang diserahkan itu fotokopi KTP, KK dan lain-lain ya kayak gitu-gitu. Ya. Nah kebetulan kalau teman-teman itu dokumennya itu belum pegang, kalau saya sudah dipegang. Itu dilihat, oh ini BST, ini BST itu apa? Basic Safety Training. Seolah-olah sudah mengikuti itu. Seolah-olah sudah mengikuti. Oh. Gitu kan. Terus Dikeluarkan oleh dikeluarkan PT apa, itu adalah Dirjen Perhubungan Laut apa ya, lembaga pendidikan. Ada sih. Pak Yusman nggak curiga tuh kok tiba-tiba saya mau jadi pelaut dokumen Nah itu gitu kan. Dan itu waktu itu memang pemberangkatan kan lewat Singapura. Katanya dari Singapura ke sono bisa kemungkinan lewat laut. Saya nggak mau lewat laut, kan janjinya juga mau lewat pesawat. Nanti dicarikan lagi gitu. Ternyata sampai Singapura benar-benar lewat laut gitu. Itu yang sertifikat itu atas nama dari Dinas Perhubungan. Dinas Kop di atasnya. Kop di atasnya itu sekolah pelayaran. Oh, sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran. Sekolah Stempel segala macamnya segala macam ada lengkap. ada lengkap. Saya juga itu kan dibawa ke kapal. Ternyata setelah pulang lagi ke sini, itu dokumennya ternyata palsu. Oh. Sama polisi yang ketahuan itu palsu, gitu kan. Kalau paspor asli. Paspor sampai saat ini masih dipegang. Sekarang masih dipegang. Oke. Baik, Pak Yusman. Itu cerita yang tentu jadi pengalaman hidup ya Pak Yusman ya. Pengalaman hidup pahit getir menjadi seorang migran yang gelap mungkin ya. Jatuhnya gelap Ya. Ilegal. Ya, ilegal. Nah, terus Kang Edi nih sebagai aktivis Ini buruh. dengarnya kesal banget. Baik domestik maupun internasional. Apa nih yang terjadi, bukan fenomena, siapa yang harus bertanggung jawab, atau apakah ini suatu hal yang lumrah menimpa warga negara kita dalam konteks ketenagakerjaan ini ketika dilempar ke luar negeri? Atau jangan-jangan ini sebuah perdagangan manusia? Ya, perlu digarisbawahi, apalagi saat ini pandemi, banyak yang di PHK, ya, sehingga banyak orang mencari penghidupan dari manapun dia bisa didapat, termasuk bagaimana dia harus merantau ke luar negeri. Nah ini harusnya ada antisipasi di awal. Ketika di lokal, di nasional sudah banyak yang di PHK, pasti deh akan banyak yang akan keluar negeri, kan gitu ya. Nah ketika akan keluar negeri, kan tadi dari ceritanya Pak Yusman, harusnya pihak imigrasi di awal ketika pemberangkatan dokumen-dokumennya kan ada semua. Diperiksa tidak itu? Enggak diperiksa. Yang di imigrasi ada. Iya, Paspor aja. artinya paspor visanya itu mau ngapain? Kan gitu ya, apakah bekerja ataukah jalan-jalan rekreasi gitu ya, wisata. Mestinya kan harus tahu awal di situ. Tapi yang menarik buat saya adalah saya melihat ada 4 keterangannya, ada 4 perusahaan agensi atau perusahaan penyalur tenaga kerja tuh 4 yang dihubungi. Nah,
bicara tentang pengawasan, sebelum kepada pengawasan dari pihak terkait di sini adalah suatu badan, badan langsung yang menunjuk adalah presiden. Karena ini adalah non kementerian, gitu ya. Nah, ini yang paling penting adalah sebelum pengawasan adalah pembinaan. Ya, pembinaan yang harus dilakukan oleh badan terkait ini terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja ini apa? Nah, kita perlu selidiki nih 4 perusahaan ini, apakah izinnya masih ada, ataukah dicabut, ataukah sudah diberikan sanksi? Ya, memang kita mengenal pertama adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia luar negeri, penempatan perlindungan tenaga kerja PPTKI LN namanya. Kemudian diperbaharui lagi, diganti oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Oh, bahasanya udah pekerja migran. Iya, kalau yang pertama tadi PPTKI LN namanya. Yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu tentang PPMI. Jadi tenaga kerja Indonesia berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Memang ada penekanan. Akhirnya jadi migran ya. Jadi migran. Iya, memang jadi penekanannya kepada perlindungan. Jadi sanksinya lumayan besar dan berat. Ya, contohnya aja siapapun di pasal 83 gitu ya. Siapapun yang memberangkatkan pekerja, kurang lebih seperti itu ya, yang menyalahi dari sisi administrasi, itu maksimal hukuman pidana adalah 10 tahun atau denda 15 miliar. Dan bagi pejabatnya pun ada di situ di pasal 84-nya. Pejabat regulatornya atau pejabat di pejabat instansi yang terkait. Oh, instansi. Gitu ya. Bahwa hukumannya maksimal kurang lebih 5 tahun kalau nggak salah gitu ya. Hukuman untuk dendanya itu sampai 1 miliar. Nah, jadi pokoknya dari pasal 79 sampai dengan pasal 84 itu bicaranya tentang sanksi. Nah, tapi tadi kira-kira sanksi sanksi lisan, tulisan, teguran dengan segala macam, termasuk penuntutan, termasuk sekarang dendanya yang harus memang dibayarkan kepada Pak Yusman, itu sudah dilakukan atau belum? Nah, berarti enforcement-nya sudah terjadi apa belum? Betul. Penegakannya sudah. Nah, sebelum penegakan ini kan tadi cerita Pak Yusman nih, berangkat 7 orang, ketemu 5 orang, ada lagi 10 orang, kan begitu. Artinya banyak warga negara Indonesia kita yang mengalami hal yang serupa dengan Pak Yusman, namun tidak terlindungi. Ini kan tangan-tangan Tuhan ya yang bekerja berarti kan. Wah, alhamdulillah sinyal dapat, kan begitu kan. Nah, itu kan. Nah, terus alhamdulillah ada yang ngasih makan gitu, walaupun cuman Indomie misalkan ya, mie cuman 1 bungkus untuk barang-barang. Nah, artinya mereka betul-betul sungguh-sungguh tidak terlindungi ya. Siapa yang punya kewenangan atau siapa yang bertugas dan berkewajiban untuk melindungi para migran ini? Jelas yang paling pertama adalah pemerintah. Pemerintah yang punya regulasi, pemerintah yang menjalankan regulasi ya, pengawasan, tadi pembinaan. Sebut aja siapa badannya? Yang saya tahu adalah BPN 2 TKI. BNP 2 TKI. Ya. Itu yang memang dia harus bertanggung jawab full terhadap, karena dia udah ditunjuk oleh presiden khusus untuk menangani tenaga kerja Indonesia. Mengawasi juga. Pekerja migran Indonesia. Melindungi, mengawasi. Iya. Nah, artinya ketika terjadi hal yang dialami oleh Pak Yusman tadi, berarti kan BNP 2 TKI, mohon maaf, apakah bisa diduga berarti ya lalai di dalam melakukan pengawasan terhadap para migran ya, Indonesia? Kalau saya lihat dari alur cerita Pak Yusman yang hanya segelintir orang, karena saya yakini tadi sama, ini hanya segelintir orang yang mencuat. Artinya yang sebelumnya, yang saat ini, dan next ke depan, kalau masih sistemnya berjalan seperti ini, kan gitu ya, atau orang-orang yang menjalankan sistemnya masih seperti ini, longgar banget. Orang bukan 1-2 orang, ini banyak yang dia tiba-tiba lolos dari dari bandara
kemudian tiba-tiba ada di Singapura gitu kan, dari Singapura kemudian dilepas di laut begitu saja tanpa ada jaminan keselamatan hidup, jaminan, nggak bicara tentang jaminan kesejahteraan di sini. Bicaranya adalah bagaimana hidup, bisa makan, bertahan hidup. Ya. Tidak dilempar, tidak saya ditaruh di nggak freezer, terbayang. Jadi kalau dibilang siapa yang bertanggung jawab, ya itulah stakeholder yang ada dari keimigrasian, kan gitu ya. Kemudian dari tenaga kerja itu sendiri, ya terutama Kementerian Tenaga Kerja, terutama yang membidangi tentang pekerja migran Indonesia. Itu jelas mereka yang harus bertanggung jawab, gitu ya. Pak Yusman nggak serta-merta dikatakan sebagai pekerja ilegal. Ada sebab muasababnya. Karena apa? Dia menghubungi agensi. Nah, agensi ini yang harus bertanggung jawab siapa yang berhubungan dengan agensi? Siapa yang melakukan pembinaan terhadap agensi ini? Pengawasan. Betul. Begitu. Baik, satu pertanyaan lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Yusman? Upaya apa yang bisa dilakukan oleh Pak Yusman agar Pak Yusman bisa mendapatkan haknya? Iya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Pak Yusman. Ya, pertama adalah mengenai perlindungan hukum. Ya, perlindungan hukum itu kepada siapa? Tadi yang saya baca alurnya adalah bagaimana Pak Yusman harus melapor lagi kepada pengawas, ya. Walaupun sebelumnya kita sudah tahu dari sisi pidana TPPO sudah ada, kan gitu ya, sudah diponis, kan gitu ya. Tapi sekali lagi ini kita bukan bicara masalah ponis di sisi pidananya, tapi kerugian secara nyawa, perlindungan hidupnya, kan gitu ya. Makanya tentang perlindungan ini kepada yang memang berhak ya. Kita sudah mau menampung nih dari para advokat, daripada pengacara yang secara sukarela membantu Pak Yusman. Yuk nanti kita akan ke beberapa pihak tadi, kita akan pelajari payung hukumnya. Kita sedang siapkan juga semua regulasinya. Yang jelas sekarang sudah kita tangani untuk kasusnya Pak Yusman, dan kita akan lanjutkan Pak Yusman. Ya, mudah-mudahan teman-teman advokat yang lain bisa membantu. Wah, luar biasa. Ya. Jadi tetap ada yang care ya Pak Yusman ya, di tengah penderitaan, di tengah getirnya ya Pak Yusman ya. Tetap ada cahaya, tetap ada salah satu inilah ya, sinar yang bisa menerangi. Mudah-mudahan bisa akses pada keadilannya buat Pak Yusman, dan mungkin bisa untuk kawan-kawan yang lain juga. Amin. Baik, begitu Badai. Saya sangat-sangat miris ya. Ini negara Republik Indonesia. Mungkin Pak Yusman satu dari ribuan yang mencoba mengadu nasib, atau harapannya, ekspektasinya begitu besar, namun ternyata harus berhadapan dengan pertaruhan nyawa. Ya, alhamdulillah Pak Yusman masih sehat walafiat. Untuk upaya hukumnya mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Edi, dan dalam advokasi, perlindungan dan upaya hukumnya ke depan. Dan kawan-kawan advokat lain. Baik, Badai, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam Badai.